Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, perkenalkan nama saya Dr. Raffi yang menjaga di klinik ini pada hari ini dengan Bapak Indra ya, usianya 30 tahun. Ada luka di kakinya ya Pak ya, karena kecelakaan barusan. Ya baik Pak. Saya akan melakukan penjahitan di luka Bapak. Jadi mohon maaf Pak kalau kurang nyaman karena nanti disuntik buat menghilangkan nyerinya, dibius gitu Pak. Apa Bapak bersedia? Ya baik Pak. Kalau begitu saya siap-siap dulu Pak ya. Silakan Bapak berbaring di tempat tidur Pak. Ya, Bapak. Yang pertama saya akan melakukan persiapan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama alatnya, yang pertama di situ ada di sini ada scalpel, kemudian ada gunting benang, di sini ada needle holder. Kemudian ada dua pinset, yang satunya ada pinset anatomis, kemudian ada pinset chirurgis. Di sini ada spuit 3 cc, ada kasa steril, kemudian ada lidocain untuk anestesi nanti. Kemudian ada larutan safflon, ada larutan NaCl, dan di sini ada povidone iodine untuk desinfeksi. Ya. Dan di sini ada handscoon steril. Nah, di sini anggap aja handscoon steril yang sudah dibuka dari bungkusnya. Yang pertama-tama saya lakukan adalah bisa menghirup ini dulu, lidocain atau cuci tangan secara WHO dulu. Yang pertama saya akan mencuci tangan secara WHO dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian saya akan memasang sarung tangannya dulu. Sarung tangan steril yang bagian dalam menyentuh kulit. Oke. Nah, karena di sini lidocainnya belum diambil, berarti yang kiri gak usah pakai sarung tangan dulu. Nah, kita ambil spuitnya, sudah dibuka dari bungkusnya. Kita ambil lidocainnya. Oke, sudah 3 cc. Lidocainnya 1 ampul, kita ambil semua, kita letakkan spuitnya di sini. Dan setelah itu kita bisa pasang handscoon yang sebelahnya. Ini handscoon saya. Ya, baik. Nah, di sini bisa kita mulai untuk desinfeksi. Nah, yang pertama kita akan mendesinfeksi lukanya dulu, atau kita bersihkan dulu lukanya dengan larutan NaCl. Ya, bisa kita ambil kapasnya dengan pinset anatomis. Nah, kita bersihkan dulu karena tadi kecelakaan mungkin ada pasir di sekitarnya, masih ada tanah. Kita bersihkan dulu dengan NaCl. Baik, kapasnya dibuang. Nah, setelah itu kita bisa desinfeksi dengan povidone iodine dengan kapas yang baru. Anggap aja ini kapas baru. Nah, desinfeksinya secara sirkuler dari dalam ke luar. Ya, baik. Setelah itu kapasnya bisa dibuang dan kita bisa menutupnya dengan duk steril supaya fokus ke daerah lukanya. Di sini ada duk steril, kita letakkan saja seperti ini. Ya. Nah, setelah dipasang duk steril, kita akan melakukan anestesi. Nah, anestesi di sini menggunakan lidocain tadi dengan spuit 3 cc. Nah, sebelumnya itu kita permisi dulu ke bapaknya. Permisi Pak, saya suntik ya Pak untuk dibius supaya nanti penjahitannya tidak sakit. Ya baik. Nah, untuk anestesinya kita ya buka dulu spuitnya. Kita anestesi di bagian ujung luka sebelah sini, dimasukkan 30 derajat secara sukutan sampai jarumnya masuk semua ke arah samping. Kemudian kita aspirasi dulu, kita cek kalau
pastikan tidak ada darah yang terikut. Ya, baik, ketika sudah tidak ada darah, kita bisa masukkan obatnya secara perlahan sambil ditarik pelan-pelan spuitnya sampai jarum tidak keluar. Jangan sampai keluar jarumnya, kita putar ke arah sana, kita masukkan lagi, kita suntik lagi, masukkan obatnya lagi perlahan sambil ditarik perlahan sampai jarumnya keluar. Nah, setelah itu kita lakukan anestesi di bagian ujung luka yang satunya. Sama caranya, kita masukkan secara 30 derajat. Nah, sampai jarumnya masuk semua, kita aspirasi lagi, tidak ada darah, kita masukkan obatnya perlahan, tarik pelan-pelan sampai jangan sampai jarumnya terlepas. Kemudian kita putar, bisa kita masukkan lagi, kita suntikan lagi pelan sampai kita tarik jarumnya sampai terlepas dan anestesi sudah selesai. Untuk spuit bisa dibuang ke tempat sampah medis. Nah, setelah dianestesi kita tunggu beberapa detik. Nah, setelah itu kita beri rangsangan kepada si bapaknya apakah sudah bekerja anestesinya atau belum, masih terasa nyeri atau sudah tidak nyeri. Gimana Pak, sudah masih terasa nyeri Pak? Saya gini kan, oh sudah tidak ya, berarti anestesinya sudah berjalan, sudah bekerja. Nah, setelah itu kita bisa bersihkan di pinggirnya. Nah, setelah itu kita akan membersihkan jaringan-jaringan yang tidak vital di dalam lukanya supaya untuk dijahit biar bagus. Atau kita lakukan yang namanya debridement. Yang pertama kita ambil kasa steril. Nah, kita oleskan cairan safflon di dalam lukanya ya. Kita buka lukanya sedikit, kita oleskan di dalamnya larutan safflon. Baik, setelah itu kita bisa buang kapasnya. Nah, kita tunggu beberapa detik dan kita bisa membersihkan jaringan-jaringan yang tidak vital, bisa menggunakan scalpel ataupun gunting jaringan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bersihkan saja, misalkan ada pasir atau ada supaya sampai terlihat jaringan yang merah, segar dan mudah berdarah. Bisa menggunakan gunting jaringan. Baik. Nah, setelah dibersihkan, kita bisa menggunakan NaCl lagi. Ini kita bersihkan. Nah, setelah itu luka siap untuk ditutup atau dijahit. Nah, langkah untuk penjahitan, kita bisa pasang benangnya ke jarumnya menggunakan needle holder. Usahakan jarumnya itu jangan sampai tersentuh oleh tangan, meskipun tangan kita menggunakan handscrew. Nah, kita caranya ambil dengan pinset anatomis seperti ini, kita jepit dengan needle holder. Ya, sampai needle holdernya terkunci. Nah, kita bisa ini luruskan seperti ini. Oke. Nah, untuk benangnya kita bisa pegang dengan tangan karena benangnya tangan kita steril. Nah, kemudian masukkan seperti ini. Kita masukkan benangnya ke dalam jarumnya sampai bunyinya klik. Oke, udah selesai. Setelah itu kita bisa melakukan penjahitan. Nah, yang pertama kita
menjahit dari ujung luka terlebih dahulu. Nah, kita masukkan secara 90 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah masuk. Usahakan jaraknya antara tusukan pertama dengan keluarnya jarum itu sama. Nah, apabila seperti ini bisa dibantu dengan pinset chirurgis. Ambil dari ujung sini. Ya. Setelah itu kita bisa letakkan jarumnya di tempat yang steril. Nah, kita bisa tarik benangnya sampai menyisakan bagian kecil di sebelah sini. Kemudian kita buat simpul dengan 2 kali putaran. Kemudian kita ambil, kita tarik. Oke, kita buat simpul lagi karena tadi dari belakang, kita dari depan. Untuk simpul kedua cukup 1 kali putaran, kita simpul ke atas. Nah, setelah dari depan tadi bisa dari belakang, 1 kali putaran saja. Kita ambil, kita simpul ke belakang seperti ini. Nah, setelah dirasa simpulnya sudah cukup, kita bisa memotongnya dengan cara, kalau kita tidak ada asisten, kita jepit ini, kita oper ke tangan kiri, kita pegang seperti ini, kita ambil gunting benang. Nah, di sini gunting benang ini anggap saja gunting benang, kita gunting di bagian sini kedua simpulnya. Nah, seperti itu. Nah, jahitan pertama sudah selesai. Begitupun seterusnya sampai luka tertutup sempurna. Kita bisa membuat simpul seperti ini, simpul sutur, sampai sepanjang luka ini. Nah, setelah lukanya sudah selesai, kita evaluasi lagi. Apabila ada perdarahan, bisa kita bersihkan atau irigasi dengan kasa steril dan larutan NaCl. Kita bersihkan lagi supaya tidak terjadi infeksi. Nah, kita buang kapasnya. Nah, setelah itu kita bisa oleskan salep gentamisin untuk antibiotiknya untuk menutup lukanya dengan ujung pinset. Tadi diberikan salep, kita bisa memberikan yang namanya pramesetin sulfat di sini. Itu antibiotik yang bentuknya seperti jaring-jaring. Nah, setelah dikasih pramesetin sulfat, kita bisa tutup dengan kasa steril dan di plester ataupun di perban. Setelah nah, penjahitan dan penutupan luka sudah selesai. Ya, baik Pak, lukanya sudah dijahit, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, karena lukanya sudah ditutup, jadi saya sarankan untuk lukanya jangan sampai kena air dulu ya Pak, supaya lukanya cepat kering dan nanti jahitannya bisa dilepas. Ya, baik. Nah, setelah datang, nah ini misalkan mau buka jahitan. Oh, paus kah? Nggak usah. Oh, langsung. Nah, cara membuka jahitan, kita buka dulu yang plesternya tadi dan kasa sterilnya tadi dan pramesetin sulfatnya tadi dibuka semua sampai terlihat jahitannya. Yang untuk membuka jahitan kita perlu pinset anatomis dan gunting benang. Nah, yang pertama kita bisa terserah, kita bisa irigasi dulu atau desinfeksi dulu dengan kasa steril. Nah, setelah itu
Nah, kita angkat jepit di bagian sampul, simpulnya seperti ini sampai terlihat benang sedikit. Nah, kita gunting bagian ujungnya situ. Nah, terlepas sudah. Nah, seperti itu untuk melepas jahitannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.